Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah ketiga Ali Imran, ayat 185. Kematian merupakan sebuah kepastian yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh makhluk hidup, dan tidak ada satupun yang kuasa menolak atau menahannya. Maka, sudah sepantasnya lah kita bersiap diri untuk menghadapinya. Tentunya dengan iman, ilmu, dan amal yang baik. Hani radhiyallahu anhu, bekas dari budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari kuburnya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari kuburnya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Azza wa Jalla dalam kuburnya, seorang mukmin akan berkata, ya Tuhanku, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir, ketika melihat azab pedih yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla baginya, ia berseru, ya Tuhanku, janganlah engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya pasti lebih pedih siksanya, dan pasti lebih menakutkan. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan K, maka bocah ini pasti selamat. Muqjam At-Tabrani, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dengan sanad sahih, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah dalam Sahihul Jami. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan ujian atau fitnah kubur. Dalam hadits sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya, dan membenarkannya. Lalu, seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang solih. Maka ruh itu berkata, ya Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu?
Dia menjawab, "Hah, hah, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Hah, hah, aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka, dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, 'Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu.' Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Dari hadis yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa ujian kubur, atau pertanyaan-pertanyaan malaikat yang terjadi di dalam kubur berlaku untuk seluruh manusia. Baik dia orang Islam yang bertakwa, orang Islam yang durhaka, maupun mereka orang-orang yang kafir. Dari kalangan ateis, dan orang-orang yang mengikuti pendapat para filosof orang kafir, mereka akan mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kubur, mereka tidak melihat sama sekali apa yang sudah diberitakan di dalam syariat Islam. Mereka semua tidak mempercayai apa yang di luar jangkauan ilmu mereka. Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu. Padahal, sampai saat ini, manusia telah mengetahui banyak rahasia alam yang bahkan penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat menangkapnya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Firman Allah tentang Firaun dan kaumnya. Artinya, Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat ke-40 Al-Mu'min. Ayat 45-46. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk, yaitu tenggelam di lautan, kemudian pindah ke neraka Jahim. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Sesungguhnya ruh-ruh mereka dihadapkan ke neraka pada waktu pagi dan petang sampai hari kiamat. Jika hari kiamat telah terjadi, ruh dan jasad mereka berkumpul di neraka. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Yaitu kepedihannya lebih dahsyat dan siksanya lebih besar. Dan ayat ini merupakan fondasi yang besar dalam pengambilan dalil Ahlus Sunnah terhadap adanya siksaan alam barzah di dalam kubur. Yaitu firman-Nya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa penampakan neraka itu terjadi di barzakh, dan itu merupakan dalil penetapan adanya siksa kubur.